saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera suatu pangan yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Pak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Sebuah film dokumenter guys tentang Papua yang baru rilis di tahun 2026 ini. Memang hari ini kontroversi, tetapi banyak hal baik yang bisa kita terima dari film ini ya. Film ini besutan ya dan Laksono dan juga Sipri Prajuda guys ya. Hai guys, welcome to Spike Movie. Hari ini aku Yos masih sebuah cerita film yang sangat bagus yang berjudul Pesta Babi Big Fish gitu kan, dimana film ini film dokumenter yang berkisah dan juga menceritakan semua perjuangan masyarakat Papua dalam melindungi dan juga memperjuangkan hutan adat mereka guys ya. Film ini sebenarnya guys ya sudah dibikin kurang lebih 3 tahun, dan juga ini adalah film kolektif, dimana ini bukan film yang datang ke tempat situ lalu juga ambil gambar dan juga produksi, enggak, tapi selama 3 tahun, dan itu pun juga kolektif, juga ada swadaya gitu kan, dimana ini adalah film independen dan juga dibikin pun juga bukan hanya dari satu organisasi, tapi ada beberapa organisasi yang ada di dalamnya seperti Greenpeace dan juga beberapa lainnya saja. Dan film ini juga menyoroti betapa seperti paradoks ya kan, seperti paradoks di mana Papua yang sama ini digembar-gemborkan akan lebih baik dan juga makmur oleh pemerintah, tapi di film ini pun juga melihatkan beberapa hal yang sangat-sangat ironis yang ada di Papua guys ya. Film ini bercerita ada 5 tokoh Papua yang menjadi center point di film ini. Ada Yasinta, Madiguel, ada juga Willem Kimco, ada juga Vincent, ada juga siapa tuh Sinta Yanti, Siska Yanti, dan juga Arvin Trasti guys. Ini 5 tokoh adat Papua yang berjuang dengan cara mereka dan juga masyarakatnya agar Papua juga tetap bisa menjadi Papua yang seutuhnya guys ya. Karena saat ini guys ya, di Papua ini yang bisa dikatakan masih banyak hutan, tetapi di era sekarang semua dibabat guys ya, sehingga hutan yang di Papua yang sangat lebat itu sekarang beberapa udah hilang, bahkan ratusan hektar juga sudah hilang. Dan film ini pun juga membuat sebuah paradigma yang baru tentang kita, karena selama ini kita berpikir bahwa Papua mendapat kemajuan yang besar dari pembangunan di Papua. Ada pembangunan jalan, ternyata semua jalan yang dibikin guys itu merelakan beberapa hutan. Lebih parahnya adalah banyak dari beberapa hal itu guys ya, banyak yang nggak adil. Makanya film ini berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Era Modern, dimana ya seperti itu, karena satu waktu ada cerita dimana ada tiba-tiba ya ada proyek pembangunan di sebuah daerah, dan masyarakat adat dan saat itu nggak pernah diajak berdiskusi tentang semua itu, tiba-tiba datang membangun. Lalu ada juga ironis di mana sebuah daerah 1 hektar hanya dihargai Rp300.000 guys ya. Dan lebih parah adalah pembangunan ini guys ya adalah menjadi pembangunan yang menggunakan ratusan alat berat, dan itu menjadi terbesar di dunia saat ini, dimana semua gunung, semua bukit, semua rawa, semua hutan itu dibabat habis dan dijadikan jalan, dimana kanan dan kiri akan dibangun sawah dan juga akan ditanami sawit guys, dengan pemikiran bahwa pemerintah punya niat Papua ini akan dijadikan sebuah tempat dimana kelak sawit dan juga padi itu akan menjadi swasembada pangan untuk masa depan guys ya. Padahal yang terjadi adalah di sisi lain mereka membangun itu semua tanpa sebuah kesepakatan, sehingga daerah di Papua Selatan ini guys itu menjadi banyak yang dulunya hutan, bahkan dipetakan ya, di film ini pun juga sangat jelas dipetakan dari Papua mana kemana itu semua tempat itu akan dialihfungsikan. Ada dialihfungsikan sebagai sawah yang akan ditanami oleh padi dan juga turunannya. Lalu juga ada ada juga
kelapa sawit yang nanti akan dibikin sebagai bioetanol, ada juga peternakan juga di situ guys ya. Lalu beberapa masyarakat adat itu menantang mereka dengan cara apa? Dengan cara mereka menggunakan salib merah, di mana salib merah itu adalah sebuah tanda palang di sebuah tempat di mana orang nggak akan boleh mengganggu ataupun merusaknya ataupun memasukinya guys ya. Entah itu penduduk di situ atau juga orang lain guys ya. Dan di situ ada sebuah perlawanan dari masyarakat sendiri agar mereka bisa tetap mempertahankan ini guys ya. Dan hebatnya lagi adalah film ini sangat runtut ya. Mereka menciptakan beberapa pengusaha yang ternyata hanya milik satu keluarga yang sudah kaya raya, bahkan masuk ke majalah Forbes orang terkaya di dunia nomor berapa gitu kan. Lah di situ juga sangat ironis ketika orang bisa kaya raya tetapi di sisi lain mengorbankan orang, karena ini menjadi sebuah hal yang ironis. Banyak sekali ribuan penduduk Papua tuh harus berpindah tempat, harus mengungsi dari 80-an dulu sampai hari ini. Ada yang karena masalah konflik agraria, ada juga masalah konflik keamanan guys ya. Dan itu semua ada triggernya guys ya. Dan film ini pun juga sangat bagus karena selain ada data yang terpaparkan dengan baik, tetapi juga membuat kita juga mengerti bahwa semua hal yang mainstream diberitakan ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya guys ya. Jadi value dari film ini guys yang pertama adalah kita harus tahu lingkungan itu penting guys ya, karena hutan seperti yang kita tahu adalah paru-paru dunia. Satu-satunya daerah di Indonesia yang masih cukup suci dan juga perawan adalah Papua. Ketika Kalimantan sudah dibabat dengan tambang, Semarang dengan sawit dan juga Sulawesi terutama, ya Papua harusnya juga dijaga karena hutan itu pun adalah hutan yang membuat masyarakat pun hidup seperti di film ini, di mana di salah satu Willem Kimco adalah seorang tokoh adat, di mana dia mau membuat sebuah acara namanya Pesta Babi, di mana Pesta Babi ini adalah sebuah acara seperti arisan, seperti guyup keluarga besar gitu kan, di mana Pesta Babi ini bisa diadakan 10 tahun guys. Karena apa? Babi yang akan dipestakan itu adalah babi yang tidak dibeli dan itu dipelihara. Yang unik adalah pelihara itu adalah babi itu dibeli dari kecil, lebih tepatnya dari kecil dipelihara dan dilepaskan ke hutan dengan besar ratusan puluhan hektar guys ya. Dan artinya apa? Itu dari sebuah filosofi bahwa hutan akan menjaga masyarakatnya, makanya masyarakatnya juga tetap menjaga hutan. Tetapi dengan era sekarang akan ironis ketika hutan menjadi pelindung bagi masyarakatnya, tetapi oleh beberapa pihak malah dijadikan sebagai sebuah cara untuk tanda kutip membuat sebuah aturan yang malah melanggar banyak hal yang baik di dalamnya guys ya. Itu yang pertama adalah bagaimana hutan menjadi lingkungan yang sangat penting. Yang kedua tentu guys ya, bagaimana kita harus mengerti setiap perbedaan yang ada, karena kalau kita menghargai orang pastinya kita juga harus tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi bukan cuma sebatas aku punya niat baik, oke baik, tapi sebaik apakah itu buat orang lain? Karena mungkin swasembada pangan, mungkin bioetanol itu bagus untuk masa depan, tapi kalau mengorbankan hutan yang akhirnya masyarakatnya juga kehilangan mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal juga, dan akhirnya juga membuat konflik yang baru, ya itu nggak ada guna juga, ya kan? Jadi sangat ironis bahwa ketika satu sisi pemerintah mencanangkan swasembada pangan, tetapi akhirnya penduduk asli pun juga nggak begitu mendapat hal yang baik. Yang bahkan lebih ironis adalah di film ini pun juga ada sebuah scene mengatakan bahwa ada proyek dari seorang presiden di Indonesia ini tentang pertanian, dan setelah bertahun kemudian juga gagal juga, dan ini sangat ironis ya. Dan yang lebih parahnya ini juga menjadi sebuah pintu masuk militerisasi di Indonesia. Artinya Pak, ini seperti Indonesia akan kembali ke orde baru, di mana militer akan berkuasa di Indonesia guys. Jadi sangat ironis di film ini, tapi ini adalah film yang bagus bagi kita semuanya yang ingin butuh insight positif, karena selama ini kita hanya disuguhkan dengan berita mainstream. Bahkan semua berita yang viral di Papua itu kalah dengan berita yang nggak populer, yang receh di Indonesia, di Jakarta gitu. Karena hal yang paling mendesak, yang paling urgent, yang paling viral di Papua kadang nggak terangkat, sedangkan hal-hal yang konyol, hal yang kontroversi malah terangkat saja. Itu sangat ironis karena
Papua punya potensi yang besar dan Papua juga bagian dari Indonesia saja. Jadi ini film sangat bagus, membuat kita jadi mengerti tentang beberapa hal yang baru dari Papua dari film ini guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film ini, film dokumenter Pesta Babi kolonialisme di era modern guys, jangan lupa nonton film ini, sangat bagus banget guys. Oke, aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.